Film horor Indonesia dalam beberapa tahun terakhir semakin beragam. Tidak hanya menekankan pada jump scare atau hantu yang menyeramkan, tetapi juga menghadirkan lapisan cerita yang menyentuh isu-isu sosial, budaya, bahkan sejarah. Salah satu film terbaru yang mencoba menghadirkan horor dengan dimensi berbeda adalah Menjelang Maghrib 2, Wanita yang Dirantai, garapan Helvi Kardit. Film ini tidak sekadar melanjutkan semangat dari film pertamanya, tetapi juga memperluas cakupan tematik dengan latar belakang sejarah Hindia Belanda pada era 1920-an. Dengan atmosfer masa kolonial, narasi tentang pemasungan, dan benturan tajam antara ilmu kedokteran modern dengan kepercayaan mistik, film ini menghadirkan pengalaman menonton yang lebih kompleks dari sekadar menakut-nakuti. Kisah film ini berpusat pada Giandra, seorang dokter muda lulusan Stovia School tot Opleiding van Indische Artsen, sekolah kedokteran terkenal pada masa itu yang melahirkan banyak tokoh penting bangsa. Giandra adalah representasi dari generasi baru pribumi yang terdidik secara modern, membawa misi untuk menerapkan ilmu pengetahuan dalam menghadapi problem kesehatan masyarakat. Namun idealismenya diuji ketika ia menemukan kasus seorang gadis bernama Laila, yang dipasung oleh keluarganya di desa Karuhun. Laila dianggap mengalami gangguan kejiwaan, dan masyarakat desa percaya bahwa dirinya dirasuki roh halus atau terkena kutukan. Pada masa itu, pemasungan masih lazim dilakukan sebagai metode pengobatan, karena banyak orang menganggap gangguan jiwa tidak bisa disembuhkan dengan pendekatan medis, melainkan harus ditangani dengan cara-cara tradisional, bahkan mistis. Pemasungan menjadi bentuk kontrol sosial, meski dalam praktiknya justru menghadirkan penderitaan fisik dan mental bagi yang mengalaminya. Bagi Giandra, tindakan ini jelas bertentangan dengan ilmu kedokteran modern yang ia pelajari. Ia percaya bahwa gangguan mental bukanlah akibat roh jahat, melainkan kondisi medis yang memerlukan penanganan ilmiah. Dengan tekad kuat, ia mendatangi desa Karuhun untuk menyelidiki kasus Laila dan mencoba meyakinkan masyarakat agar melepaskan gadis malang itu. Namun, Giandra tidak sendirian. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan Rike, seorang jurnalis muda keturunan Belanda pribumi. Rike tertarik meliput kasus Laila bukan semata karena aspek medisnya, tetapi juga karena ia melihatnya sebagai refleksi konflik besar antara kultur, mistik, dan ilmu pengetahuan. Rike menyampaikan pesan penting kepada Giandra, bahwa memahami fenomena ini tidak cukup dengan sains semata, melainkan juga perlu melihat akar budaya yang melingkupinya. Kalimat itu seakan menjadi kunci bagi Giandra, sekaligus bagi penonton, untuk memahami betapa rumitnya benturan antara rasionalitas modern dengan keyakinan masyarakat tradisional pada masa itu. Atmosfer film ini dibangun dengan latar waktu yang sangat khas, yaitu Hindia Belanda awal abad ke-20. Desa Karuhun digambarkan dengan detail, rumah-rumah kayu sederhana, pakaian tradisional masyarakat, hingga interaksi sosial yang kental dengan nuansa kolonial. Kehadiran setting ini menjadikan film bukan sekadar horor konvensional, tetapi juga sebuah horor historis yang menghadirkan pengalaman imersif. Penonton tidak hanya digentarkan dengan teror supranatural, tetapi juga diajak memahami dinamika sosial dan sejarah kesehatan jiwa di masa lalu. Ketegangan mulai meningkat ketika Giandra berusaha meyakinkan masyarakat desa agar melepaskan Laila. Penolakan keras datang, bukan hanya dari keluarga Laila, tetapi juga dari tokoh-tokoh desa yang percaya bahwa roh-roh halus adalah penyebab segala keganjilan. Mereka menganggap tindakan Giandra sebagai bentuk penghinaan terhadap tradisi. Dari sinilah konflik inti film terbentuk, benturan antara sains dan mistik, logika dan kepercayaan, modernitas dan tradisi. Namun, film ini tidak berhenti di sana. Ketika Giandra semakin dalam menyelidiki, kejanggalan mulai bermunculan. Laila yang dirantai tidak hanya terlihat menderita secara mental, tetapi juga menunjukkan perilaku yang sulit dijelaskan dengan logika medis. Ada momen-momen di mana tubuh Laila bergetar, matanya memerah, dan ia mengucapkan kata-kata yang tidak dimengerti. Apakah itu gejala penyakit jiwa,
Atau justru bukti bahwa ia benar-benar dirasuki kekuatan gaib? Di titik inilah film berhasil membuat penonton terombang-ambing antara dua kemungkinan. Apakah Giandra benar dengan logikanya, atau masyarakat desa yang sebenarnya memahami sesuatu yang lebih dalam dari sekadar sains? Ambiguitas ini menambah lapisan misteri yang membuat menjelang Maghrib 2, wanita yang dirantai terasa mencekam sekaligus menantang pikiran. Kehadiran Rike sebagai jurnalis juga tidak bisa diabaikan. Ia berperan sebagai jembatan antara Giandra dan masyarakat desa. Karakternya menghadirkan sudut pandang kritis tentang bagaimana kolonialisme turut memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap sains dan mistik. Sebagai sosok yang berdarah campuran, Rike terjebak di antara dua dunia, rasionalitas Barat dan tradisi Timur. Melalui interaksinya dengan Giandra, penonton diajak merenung bahwa konflik ini bukan hanya soal medis dan mistik, melainkan juga tentang identitas dan pergeseran budaya di masa penjajahan. Secara teknis, film ini berhasil memanfaatkan elemen horor dengan cukup efektif. Nuansa mencekam dibangun melalui sinematografi yang kelam, penggunaan cahaya natural dari lampu minyak, serta suara-suara gamelan samar yang semakin intens menjelang senja. Judul, Menjelang Maghrib, sendiri terasa relevan, karena momen peralihan dari terang ke gelap itu selalu dikaitkan dengan datangnya gangguan makhluk gaib dalam tradisi Jawa. Adegan-adegan horor dalam film ini lebih mengandalkan atmosfer dan sugesti ketimbang sekadar jumpscare, sehingga ketegangan terasa lebih dalam dan tidak murahan. Meski begitu, film ini juga tidak sempurna. Beberapa dialog terasa terlalu menjelaskan, membuat alurnya sedikit melambat. Penonton yang mengharapkan horor murni mungkin akan merasa film ini lebih banyak berbicara ketimbang menakut-nakuti. Namun, justru disitulah letak kekuatan Menjelang Maghrib 2. Ia tidak ingin menjadi horor klise, melainkan horor yang punya gagasan besar, mempertanyakan bagaimana masyarakat memperlakukan orang dengan gangguan kejiwaan, dan bagaimana pertemuan antara sains serta mistik bisa menghasilkan benturan sekaligus harmoni. Salah satu adegan paling kuat dalam film ini adalah ketika Giandra akhirnya dihadapkan pada pilihan sulit, tetap memegang teguh ilmu medisnya, atau membuka diri pada kemungkinan bahwa ada kekuatan gaib yang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Pertarungan batin ini tidak hanya memperlihatkan pergulatan pribadi seorang dokter muda, tetapi juga menjadi cermin bagi penonton. Hingga kini, bahkan di zaman modern, masyarakat Indonesia masih sering berada di persimpangan jalan antara medis dan mistik. Film ini, dengan latar sejarahnya, seakan mengingatkan bahwa dilema itu sudah berlangsung sejak lama. Pada akhirnya, Menjelang Maghrib 2, Wanita yang Dirantai bukan hanya film horor tentang seorang gadis yang dipasung. Ia adalah refleksi tentang bagaimana manusia memahami sakit jiwa, tentang ketakutan terhadap hal-hal yang tak bisa dijelaskan, dan tentang pertemuan antara dunia lama dengan dunia baru.